Halo teman-teman pendengar, selamat datang di CLC Podcast 2025 bersama Criminal Law Community Fakultas Hukum Universitas Udayana. Perkenalkan, aku Pandi Putu Jesa Nugraha, akrab biasa disapa Jesta, yang akan menjadi moderator untuk memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Untuk sekedar informasi bagi teman-teman pendengar yang baru mendengarkan podcast ini, dan mungkin ada yang belum tahu tentang CLC FH Unut. CLC FH Unut itu singkatan dari Criminal Law Community Fakultas Hukum Universitas Udayana. CLC FH Unut merupakan salah satu BSO atau badan semi otonom di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana, di mana CLC FH Unut ini berdiri resmi pada tanggal 3 Maret tahun 2021. Yang menjadi fokus utama kami adalah di bidang hukum pidana. Di podcast kali ini, aku tidak sendiri teman-teman. Aku ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada kali ini. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang memiliki sejumlah prestasi serta pengalaman dalam bidang hukum. Mari kita sambut Ibu Dr. Diah Ratnasari Haryanto, SHMH. Terima kasih moderator. Halo semuanya. Dalam podcast kali ini, Ibu Diah akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang berhubungan dengan topik yang akan kita bahas kali ini, teman-teman. Pasti akan sangat menarik mendengarkan pandangannya tentang pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat. Jadi, tetaplah bersama kami untuk mendengarkan pembicaraannya informatif dan inspiratif bersama Ibu Dr. Diah Ratnasari Haryanto. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh, Ibu, ke topik pembicaraan, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri kembali. Ya, terima kasih kesempatannya moderator. Nah, adik-adik semua di sini para pendengar ya, atau yang menonton siaran hari ini, mungkin kita diskusinya santai ya, ya. Santai tapi memang mengacu kepada topik ya. Nah, bicara tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam kekerasan ataupun kasus-kasus kejahatan yang berat. Namun sebelum itu tadi diminta saya untuk memperkenalkan diri kembali ya. Di sini saya Dr. Diah Ratnasari Haryanto, SHMH. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dan di sini saya memang bidang ataupun di sini kekhususannya di bidang hukum pidana. Kayak saya ada di lab hukum pidana seperti itu. Oke. Mungkin kesibukan sela-sela ini. Yang pertama sebagai dosen ada Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama pasti saya mengajar ya, di adik-adik semua ini pasti ketemu dengan saya di berbagai mata kuliah ya. Saya mengajar di S1, S2, begitu juga ada kesibukan menguji, membimbing di S3 juga, S1, S2, S3 demikian ya. Lalu selain itu ya Tridharma ada penelitian nih, karena juga saya sering terjun ke lapangan begitu terkait dengan ini, nanti kita banyak sekali diskusi ya. Penelitian, pengabdian juga menjadi narasumber di berbagai kegiatan di situ, dan juga untuk ada teori, ada praktis ya. Di sini juga saya beberapa kali gitu sebagai saksi ahli. Nah, untuk kasus-kasus tertentu gitu ya. Dan yang lain-lain lah begitu. Ya Tridharma Perguruan Tinggi khususnya sebagai kewajiban dosen. Ya. Keren banget ya teman-teman ya. Jadi narasumber kita emang hebat banget melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara nyata gitu teman-teman. Sampai menjadi saksi ahli gitu ya. Baik teman-teman, jadi pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema dilema keadilan menimbang sanksi pidana untuk anak pelaku kejahatan berat. Baik, jadi dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang pertanggungjawaban hukum yang terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat nih Bu. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama nih Bu. Sebelum kita masuk lebih jauh membahas sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku kejahatan berat, saya ingin terlebih dahulu menanyakan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan bagaimana perbedaannya dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang dewasa. Oke. Nah, ini isu hukum yang menarik ya. Demikian. Tadi saya katakan bahwa saya juga selalu melakukan penelitian begitu ya. Kita melihat bagaimana perkembangan progres kejahatan gitu ya. Khususnya di bidang anak ya, kejahatan yang dilakukan oleh anak dari masa ke masa. Demikian, yang ironisnya bahwa sampai saat ini kejahatan itu benar-benar mengalami tingkat yang berbeda gitu ya. Kalau dulu kita ketahui bahwa anak itu melakukan kejahatan ya paling sebatas mencuri permen di supermarket. Ya, sering kita istilahkan dengan mutil, bahasa sederhananya ya. Mutil,
mukul temennya, ya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Tetapi sekarang perkembangannya itu semakin tadi saya katakan ironis ya, gitu, mengkhawatirkan gitu. Ini serius begitu ya, karena saya beberapa kali turun ke kepolisian, kejaksaan, pengadilan, saya ingin mengetahui fenomenanya bagaimana sih kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada saat ini. Jadi anak tidak lagi melakukan kejahatan seperti yang saya katakan tadi ya, mengutil ataupun kejahatannya kecil yang lain. Bahkan sekarang anak tuh melakukan kejahatan yang sama dengan orang dewasa gitu ya. Cara-cara melakukannya juga sudah seperti orang dewasa itu, padahal dia anak-anak masih ya. Yang paling sering yang pertama adalah yang fenomenanya yang sekarang ya, dengan kekerasan itu banyak, dan kasus-kasus kekerasan seksual itu juga banyak ya. Selain dulu sempat marak ya geng motor dan yang lain. Ini parahnya bahwa tadi saya katakan anak bisa melakukan kejahatan seperti orang dewasa, seperti tadi adik katakan ya, kejahatan-kejahatan yang berat begitu, seperti pembunuhan. Anak zaman sekarang meskipun dulu mungkin ada ya, sudah bisa melakukan pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana gitu. Itu sudah artinya memprihatinkan ya, bagaimana, apa yang salah begitu ya, apa yang salah begitu, apakah konteksnya, berbagai faktor yang nanti akan muncul begitu. Nanti kita akan diskusi mengapa anak tuh sudah beralih gitu ya, melakukan kejahatan yang luar biasa berat sekarang ya, seperti orang dewasa. Kalau dulu anak mencuri paling tadi saya katakan di supermarket, di warung gitu ya, mencuri ataupun di orang tuanya mengambil uangnya secara diam-diam. Tetapi sekarang saya kutip dari yang terjadi di masyarakat begitu ya, kepolisian dan lain-lain menyatakan bahwa anak misalnya mencuri, dia udah memanjat pintu gitu ya, memanjat dinding dan rusak pintu seperti itu. Benar-benar ekspornya beda gitu dengan gitu. Jadi benar-benar menjadi perhatian. Nah, ini bicara tentang pertanggungjawaban pidana anak dengan dewasa. Pertanyaan pasti begini, anak itu bukannya disebut dengan anak nakal ya. Sebelum adanya undang-undang sistem peradilan pidana, kita mengenal undang-undang yang sebelumnya tidak menyebutkan anak itu sebagai pelaku kejahatan, dia disebut dengan anak nakal. Karena yang tadi yang mencuri permen gitu kan nakal ya, gitu benar. Sekarang kok berbeda begitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 begitu tentang sistem peradilan pidana anak. Ada dua kategori ataupun yang sering kita kenal ya begitu istilahnya, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang berhadapan dengan hukum. Fokus kita bicara tentang pelaku, tadi diberikan tema bahwa anak bisa melakukan kejahatan yang berat, dia disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum gitu ya. Sebelum saya masuk ke penjelasan pertanggungjawaban pidana ya, kita akan jelaskan anak yang berkonflik dengan hukum. Dan sebenarnya dengan perkembangan undang-undang gitu ya, di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana sebenarnya sudah cukup komprehensif mengatur anak sebagai pelaku ya. Tadi dikatakan anak bisa dihukum atau tidak, kita bicara tentang pertanggungjawaban pidana kan. Benar. Orang itu bisa dihukum atau tidak begitu ya, apakah dia ada kesalahan gitu ya, habis itu juga apakah dia itu mampu bertanggung jawab begitu ya. Dan apakah di sini artinya dia bisa, tidak ada alasan yang menghapus, ataupun di sini ya ada alasan pemaaf, kita bicara hukum pidana ya begitu. Ada syarat-syarat bahwa orang itu bisa dipidana berdasarkan batas-batas, kita bisa bicara tentang pertanggungjawaban pidana. Ketika masuk tadi salah satu contohnya, anak bisa melakukan pembunuhan berencana gitu ya, 340 loh ini KUHP gitu, hukumannya udah luar biasa gitu ya. Bisa dipidana, bisa. Makanya muncul Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, makanya ada yang namanya anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai pelaku. Hanya saja hukumannya pasti berbeda. Beda sekali gitu ya. Kalau orang dewasa kita sudah tahu ya. 340 atau 340 KUHP berapa hukumannya? Pasti di atas 15 tahun. Bahkan sampai seumur hidup begitu. Tapi anak tidak boleh dihukum seumur hidup. Tidak boleh itu. Jadi kita mungkin saya akan menjawabnya dengan memaparkan sedikit ya tentang hal-hal yang umum terkait dengan anak. Jadi penonton semua tahu nih bahwa mengapa anak tuh tadi katakan bisa dihukum tapi hukumannya berbeda. Apa dasar filosofisnya begitu ya, gitu. Jadi anak itu kita semua sudah tahu pasti, anak itu generasi penerus bangsa seperti itu. Negara ya ataupun masyarakat atau konteks kita lebih umum bicara bahwa anak ini perlu mendapatkan perlindungan gitu ya. Apakah pelaku kejahatan ini udah kriminal ya, benar, bisa dihukum, harus dilindungi juga, makanya ada nih perangkat hukumnya, ada undang-undang perlindungan anak, ada nih sistem peradilan pidana fokus bicara tentang itu, harus dilindungi dia menjadikan ada asas-asasnya, kita jelaskan nanti ya. Logikanya kan ini, kita berpikir nanti ya bahwa
anak sebagai pelaku, oke, kita bicara tentang anak sebagai pelaku penerus generasi bangsa dan lain-lain, kita perlu memberikan perlindungan. Tapi bagaimana dengan korban kejahatan ketika kita memberikan perspektif lain ya begitu ya. Kita bicara tentang perlindungan itu kan tidak hanya bagi pelaku tapi khususnya utamanya kan korban nih. Bagaimana ketika korbannya, keluarga korban nih anaknya dibunuh begitu ya. Itu kan tidak bisa kita lepas daripada hal itu begitu ya. Makanya di sini ada memang yang kita kekusan ketika bicara tentang anak sebagai pelaku atau sistem peradilan pidana anak gitu ya. Jadi jawabannya pertanggungjawaban pidana itu bisa dihukum atau tidak bisa. Tetapi pasti dia akan berbeda dengan orang dewasa, pasti lebih ringan. Tapi memang ada artinya perbedaan-perbedaan yang kita akan bahas. Mungkin boleh saya sedikit menjelaskan tentang anak itu siapa sih gitu ya. Jadi yang kita di sini karena kita harus menjelaskan gitu ya. Karena berbagai peraturan perundang-undangan itu berbeda-beda mengatur terkait dengan batas umur anak. Jadi ketika adik memberitahu saya, wah ada kasus nih Bu gitu, kasus pembunuhan berencana tapi anak nih, umurnya berapa? Pasti tanya dulu. Anak perspektif yang disebutkan tadi kita harus cross check dulu nih, apakah benar secara yuridis dia termasuk anak gitu. Jangan-jangan dia orang dewasa gitu ya. Sehingga ketika dia orang dewasa dia tidak bisa masuk UU SPPA. Saya singkat ya. Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Familiar kita sebut dengan Undang-Undang SPPA gitu singkatannya. Oke. Mungkin yang menonton di rumah gitu ya bisa googling ya. Kita sama-sama download Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Kita sama-sama lihat di sini sudah mengatur secara jelas dan benar-benar bicara tentang anak itu menjadi sesuatu yang selalu menarik untuk dibicarakan karena dia berbeda gitu ya. Oke, saya bisa mulai. Oke. Di sini dia memberikan batasan terkait dengan umur anak. Di KUHP, KUHPER atau Perdata di berbagai undang-undang mengatur berbeda terkait dengan usia anak gitu. Makanya saya harus mulai dari situ. Nah, di sini di dalam konteks bicara tentang pengertian anak gitu ya. Di sini ada anak yang berhadapan dengan hukum atau tadi kita kenal ataupun saya tadi sempat sebut ya, disingkat dengan ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Dia lebih luas ya. Dia mencakup adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dia termasuk anak sebagai pelaku, anak yang menjadi korban tindak pidana dan menjadi saksi. Itu disebut dengan ABH. Jadi anak yang berhadapan hukum disebut dengan dia mencakup gitu ya, sebagai pelaku, sebagai korban, sebagai saksi. Tapi anak yang berkonflik dengan hukum dia memang adalah pelaku kejahatan. Di sini disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ini batasannya. Ketika ada kasus kita lihat pelakunya, kita tanya dulu, kita tahu dulu berapa usianya, apakah cocok gitu ya. Dia telah berumur 12 tahun tapi belum 18 tahun. Jadi antara dia udah 12 tahun tapi dia artinya di sini belum 18 tahun. Gitu. Dia melakukan kejahatan, dia disebut dengan anak yang bisa berlaku undang-undang sistem peradilan pidana itu ya. Itu kita ingat lagi ada 12, dia sudah 12 tahun ya. Tapi dia belum 18 tahun. Tapi banyak kasusnya nih. Gimana kalau dia melakukan kejahatan gitu deh ya. Dia memang udah 12 tahun tetapi baru ketahuannya dia udah 19 tahun gitu ya dia. Baru ketahuan artinya kan kasus itu berproses. Ya. Ditangkapnya umur berapa dan yang lain gitu ya. Tapi di sini undang-undang udah jelas, makanya saya bilang cukup komprehensif undang-undang ini ya. Ketika anak itu melakukan suatu kejahatan, yang penting dia saat melakukan umur berapa. Kalau dia sudah 12 tahun belum 18 tahun dia masuk sistem peradilan pidana. Gitu ya. Itu sebenarnya banyak sekali nih, sambil jalan mungkin ya nanti dengan moderator yang memang memberikan isu-isu hukum yang menarik begitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, bisa. Yang penting tadi dicek ya, apakah kan kita punya asas Gangster School ya, artinya ada kesalahannya, dia mampu bertanggung jawab, tidak ada alasan yang memaafkan, alasan pemaaf seperti itu dan yang lain. Nanti ada di mungkin podcast yang lainnya ya, tentang hukum pidana ya begitu. Banyak sekali dan dia bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Oke, setelah kita mengetahui bahwa anak itu bisa dipertanggungjawabkan pidananya, terus juga mengetahui aturan hukumnya, selanjutnya saya ingin bertanya Bu, faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap terjadinya tidak pidana atau pelakunya anak-anak tersebut? Apakah faktor-faktor ini turut mempengaruhi penentuan sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada anak ini sebagai pelaku? Iya, nanti
melanjutkan ya, nanti akan saya jelaskan tentang pertanggungjawaban pidana mengenai jenis dan lain-lain. Tapi saya akan jawab dulu ini. Karena benar-benar bicara tentang anak itu nggak habis kita satu sesi ini sebenarnya ya. Tapi saya berusaha ya. Oke, bicara tentang faktor. Nah, ini kan by riset juga ya. Makanya Dharma itu harus komprehensif kita kerjakan gitu ya, kita lakukan sehingga tahu ini tidak hanya teori. Dan dalam faktanya memang mengapa sih orang melakukan kejahatan, anak melakukan kejahatan, perspektif studi lapangan dan juga kita bicara tentang kriminologi gitu. Saya juga mengajar kriminologi mengenai kausa kejahatan. Kenapa sih anak melakukan kejahatan, atau dalam konteks kriminologi itu dicari ya, biasanya dalam rentang umur berapa ataupun di usia berapa sih anak sering melakukan kejahatan gitu ya. Ada dewasa, ada remaja gitu dan seterusnya. Remaja ini paling banyak karena dia ada rasa ingin tahu dan yang lain gitu ya. Oke, mengacu kepada pertanyaan yang tadi begitu, faktornya apa sih gitu ya, anak melakukan kejahatan sebabnya apa? Yang paling pertama itu adalah lingkungan. Lingkungan ya gitu, lingkungan ya. Jadi lingkungan yang baik akan mencerminkan, akan menghasilkan juga kualitas anak yang baik gitu. Dan juga di sini tidak serta-merta hanya satu lingkungan begitu ya, karena itu yang paling berpengaruh gitu dari riset saya. Ketika teman-temannya nakal, ke teman-temannya ataupun dia bergaul dengan orang dewasa yang memang melakukan itu ya. Makanya kalau kriminologi kita punya teori differential association begitu ya. Kejahatan itu dipelajari bahasanya. Kalau dia bergaul dengan anak-anak yang nakal, bahasanya udah kriminal ya, apalagi orang dewasa yang mengajarkan dia yang jelek-jelek begitu, yang buat jahat, ya bisa saja melakukan juga. Tapi kan teori ini juga banyak persyaratannya. Ada lingkungan. Yang kedua, ini kita bicara bukannya semua jadi salah orang tua, tidak. Tapi memang itu menjadi salah satu faktor juga bagaimana pentingnya orang tua itu memberikan pengawasan dan edukasi yang penting gitu ya, agar anak itu jalannya benar gitu ya, tidak melakukan kejahatan, mau kejahatan besar, kejahatan kecil begitu. Tetapi di sini peran keluarga membentuk bagaimana konteks anak menjadi anak yang baik, bagaimana dia dekat dengan konteksnya, tahu agama gitu ya. Kalau agama pasti mengajarkan yang baik ya, dia takut melakukan kesalahan-kesalahan seperti kejahatan. Ini udah ngomongin kejahatan gitu ya. Jadi peran orang tua luar biasa, sekolah juga. Ketika anak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dia nggak akan berpikir untuk melakukan hal-hal yang nakal ataupun jahat. Ini udah bahasanya memang tindak pidana, ini udah bicara kriminal gitu ya. Gitu. Kalau dia memang di sekolah SMA, kamu ekstrakurikuler apa? Kurikulernya apa aja? Apa aja? Kalau dari saya kebetulan ikut pramuka ya. Mantap. Ada yang OSIS ya zaman SMA ya. Dan segala macam ekstrakurikuler, dan kita disebutkan dengan berbanyak-banyak les kan. Ya benar ya. Ibu. Habis waktu kita satu hari itu ya untuk melakukan aktivitas itu. Jadi anak cenderung tidak ada pikiran untuk melakukan suatu penyalahgunaan ataupun di sini pelanggaran hukum lah bahasanya ya gitu. Tapi ketika anak tuh suka bolos, ya benar. mungkin ingat-ingat nih, ada yang suka bolos mungkin waktu sekolah. Bolosnya udah nggak main-main nih, zaman-zaman dari dulu ya. Dia lompat pagar. Saya punya teman juga seperti itu di sekolah, jam sekolah gitu, dia lompat pagar, lompat tembok tuh kabur sekolah gitu. Itu ada banyak lah seperti itu zaman dulu ya. Semoga sekarang udah nggak ada, tapi pasti aja ada gitu ya. Dia membolosnya nggak mungkin belajar kelompok, nggak mungkin, nggak mungkin itu membolos itu belajar jarang kelompok sekali. Pasti dia nongkrong dengan teman-temannya, ataupun dia udah masuk ke kelompok-kelompok yang udah bermasalah gitu ya. Diajarkan dia membolos, diajarin dia menggunakan apa misalnya ya, kita kan tidak bicara ini banyak sebenarnya efek negatif. Bahkan kalau sudah salah pergaulan dia bisa menggunakan narkotika. Iya benar sampai itu yang mengerikan gitu, udah masuk tuh kejahatan. Ya cuma nanti kita akan perhatikan lagi, memang banyak yang bisa dibicarakan. Jadi dia udah diajarkan untuk melakukan kejahatan di situ, itu kan mengerikan. Jadi di situ ada peran tidak hanya orang tua, karena di luar orang tua kan dia sekolah. Di sini ya sekolah juga sangat berperan gitu, bagaimana caranya agar mendidik ya putra-putri, konteksnya di sini murid-muridnya jadi orang yang baik gitu ya. Satu lagi begitu, gadget ya. Gadget itu tuh luar biasa. Perkembangan teknologi menjadi hal yang sangat penting dan menarik gitu deh ya. Satu sisi dia sangat sangat membantu semua usia. Jadi coba dilihat anak-anak umur berapa sih sudah bisa pakai gadget, jangan umur berapa, jangan bilang remaja gitu. Anak di atas 1 tahun sudah bisa dikasih orang tuanya handphone gitu ya deh ya.
SD, SMP, SMA sudah, dan itu pintu benar-benar positifnya oke, kita mudah memperoleh informasi, tapi negatifnya itu bisa dipelajari di situ. Seperti tadi saya katakan, yang marak adalah kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual. Dari mana dia mencari Iya, itu benar gitu? sekali. Tahu dari mana tahu itu ya gitu ya. Iya, benar. Mungkin orang tuanya mungkin tidak safe untuk handphone gitu ya, Iya. diberikan kepada anak, tapi dia mudah sekali untuk bullying, dan mengakses, itu ya. dipelajari lah seperti itu. Jadi salah satu di kriminologi juga dikatakan bahwa salah satu faktor itu adalah memang media itu. Salah satu. Banyak sekali mungkin ya faktor-faktor yang memang menyebabkan anak menjadi pelaku kejahatan. Nah ini kita ada mata kuliah viktimologi. Ya, viktimologi. Di sini menarik, sebenarnya miris juga ya begitu. Ini kan kita bicara tentang hal yang memprihatinkan begitu. Bagaimana kok anak yang saat-saat umur gitu masih bisa bermain sebenarnya? Iya, benar. Harusnya bermain gitu. Mengapa dia melakukan kejahatan? Itu kan salah saya sebagai orang tua. Saya punya anak 2 juga berpikir nih, meskipun anak saya baru SD, cuman saya sudah mulai takut begitu ya. Lingkungan sekarang udah bullying tuh banyak sekali loh, bullying, kekerasan seksual, saya katakan pelecehan dan lain-lain. Itu mengerikan gitu ya, Dek ya. Dan ada viktimologi, adalah teorinya demikian ya, bahwa korban kejahatan bisa sebagai pelaku, itu mengerikan. Dan itu saya dapatnya juga by riset juga begitu ya. Ada kejahatan-kejahatan yang seksual, langsung merinding nih. Apa ya namanya, dia sebagai korban, misalnya dilecehkan gitu, atau diperkosa. Dan fatalnya dia kan banyak, kamu pasti tahu juga kasus-kasus kita searching banyak sekali, bahkan itu di dunia yang memang bicara apa ya, misalnya seperti yayasan apa gitu ya, perkumpulan, kamu tahu mungkin beberapa kasusnya gitu ya. Benar. Dia dilecehkan gitu oleh seniornya gitu. Iya, benar. Habis itu dia sebagai korban nih. Karena traumanya dia gitu, terkait dengan dia sebagai korban gitu, dia melakukan kepada adik kelasnya lagi gitu. Wah, itu yang mengerikan juga. Bagaimana kita memutus mata rantai faktor-faktor ini? Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor, tapi yang paling dominan yang biasanya yang terjadi, yang saya katakan by riset dan artinya diperhatikan, yang memang itu penting sekali bagaimana caranya untuk ya kembali lagi ada preventif dan represif kayak gitu. Itu dia teman-teman, banyak sekali sebenarnya faktor-faktornya yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana yang berat-berat nih ya Bu ya. Berat-berat. Selanjutnya saya ingin bertanya Bu, melihat keseimbangan antara perlindungan hak anak, terus juga sebagai pelaku, hak korban, dan kepentingan masyarakat dalam proses penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan berat, itu bagaimana ya? Melanjutkan tadi pertanyaan pertama ya, sebenarnya saya belum clear menjawab pertanyaan pertama karena banyak sekali yang memang harus dikupas untuk menjawab satu kata, 2 kata ya, pertanggungjawaban pidana anak, berapa kata itu ya, banyak sekali aspek yang harus kita bahas, tapi sambil mengalir ya di dalam satu sesi ini saya akan sedikit-sedikit menyambungkan. Tadi bicara tentang hak anak, tadi saya katakan anak ini melakukan kejahatan loh, anak yang berkonflik dengan hukum. Kita tidak hanya bicara tentang anak itu generasi penerus bangsa yang harus dilindungi gitu ya, tidak menutup mata bahwa ada korban di sini begitu. Apalagi korbannya kejahatan berat begitu. Beda dengan mencuri permen yang biarin aja orang tuanya mengganti, beres. Benar. Tapi ini misalnya nyawa loh gitu ya. Pembunuhan berencana bahkan sadis loh, demikian ya. Nanti hakim akan melihat kok deh ya faktor apa yang terjadi gitu ya, mengapa dia melakukan kejahatan pasti menjadi. Tapi saya akan kembali mengenai hak anak gitu ya. Jadi di dalam SPPA sebenarnya kita bicara tentang di sini asas-asas gitu ya. Dari sistem peradilan pidana anak nih ada asas perlindungan, banyak sekali asasnya, ada asas perlindungan anak gitu, keadilan, tapi di sini penting juga bicara tentang kepentingan anak gitu yang diutamakan. Makanya muncul dia tuh ultimum remedium, sarana terakhir. Pasti saudara ataupun adik bisa pernah mendengar bahwa sering banget ini anak masih harus diupayakan dulu, jangan dong pidana, yang lain dong gitu ya kan, kan last effort, obat terakhir, sarana terakhir, itu yang kita kenal dengan ultimum remedium gitu ya. Itu memang hak anak begitu. Di sini di dalam UU SPA tuh ada kok, di sini di pasal 3 mungkin semua adik-adik yang ataupun saudara-saudara yang melihat udah punya undang-undang, dilihat hak itu banyak sekali gitu ya. Dan ini mengacu lagi melanjutkan tadi ya di pertanggungjawaban pidana, di pasal 3 di sini jelas ya,
bahwa dia dilihat kebutuhan anaknya seperti apa gitu. Mungkin ada banyak ya, tetapi saya kaitkan dengan dia tuh tidak boleh dijatuhi pidana mati atau seumur hidup. Makanya tadi saya katakan iya, tadi kan bisa dipidana bisa, tapi pasti lebih ringan. Dia nggak bisa dipidana mati, gitu. Iya. Seumur hidup nggak boleh gitu ya. Karena dia masih ada hak-hak ataupun ini bisa diperbaiki itu ya, Iya, harapannya benar, besarnya ya. harapannya. Dia tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang singkat. Jadi di sini sebenarnya bicara tentang hak, anak bisa dihukum tetapi berbeda gitu. Nanti kita bicara di sela-sela itu ya. Nanti apa sih jenis pidana yang berbeda? Tadi saya melanjutkan pertanyaannya biar tidak kemana-mana gitu ya. Hak-haknya apa gitu. Tadi saya katakan dia punya hak perlindungan anak itu. Tapi bagaimana dengan korban? Ya, itu juga. Dan meskipun kita punya keadilan restoratif karena sesuai dengan asasnya Ya, di dalam kerangka sistem peradilan pidana itu, kita memang mengutamakan ultimum remedium. Tetapi di sini juga kita lihat kasusnya ya, dia memang kita punya restoratif justice. Ya, yang dikenal dengan istilah diversi. Nah, ini menarik. Ini bukan hal yang baru. Kebetulan disertasi saya tentang mediasi penal tentang restoratif justice ya. Ini mengacu dulunya restoratif justice itu belum populer sekarang. Semasa saya disertasi ini belum menyentuh semua sistem peradilan ya. Kalau sekarang restoratif justice sudah bisa ditemukan di semua lini ya pemeriksaan. Tidak hanya di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, dan tidak hanya untuk anak. Orang dewasa pun bisa tentang RJ. Mungkin di podcast yang lainnya kita fokus bicara tentang RJ di penegak hukum yang saya katakan di semua pemeriksaan ya, tapi kita fokus ke bicara tentang di anak ya. Kalau anak sebagai pelaku kejahatan, anak berkonflik dengan konflik dengan hukum ini gitu ya, itu ada namanya diversi sebagai bentuk dari restoratif justice. Itu dibolehkan, tapi syaratnya ada. Tidak semua loh kasus bisa diversi. Sama di RJ untuk dewasa juga gitu, nggak semua kasus. Kalau untuk anak ada syaratnya gitu ya. Dua, karena yang punya undang-undang konteks diversi gitu ya. Bahasa diversi itu biasanya anak ya. Konteks sistem peradilan pidana. Syaratnya ada dua. Itu sudah ada di pasal 7 Undang-Undang SPPA, bahwa yang pertama gitu ya, dia ancaman hukumannya di bawah 7 tahun kasus yang dilakukan. Jadi kalau kejahatan pembunuhan berapa? Udah bukan hal yang kecil lagi gitu ya. Yang kedua, dia bukan residif atau pengulangan tindak pidana gitu ya. Jadi ketika ditanyakan, kita punya restoratif justice, kita punya diversi begitu, tetapi untuk kasus-kasus berat, kasus-kasus yang serius gitu ya, itu tidak bisa diversi. Dia larinya apa? Pidana penjara mau nggak mau gitu ya, mau tidak mau begitu. Paling nggak kan itu bisa memberikan keadilan bagi masyarakat gitu, korban juga ya, bagaimana korban itu dipulihkan. Kembali lagi mengenai restoratif justice itu apa, diversi itu apa, makanya ini bisa menjawab gimana sih masyarakat, dimana sih korban terutama ya, gitu. Kalau yang disebut dengan restoratif justice di undang-undang sudah diberikan definisinya ya, bagaimana dalam konteks sederhananya kita sebut dengan RJ itu ya, singkatannya RJ adalah bagaimana dalam konteks penyelesaian kasus ya, dari peradilan itu dibawa keluar peradilan gitu ya, bagaimana caranya untuk menjatuhkan pidana begitu, tapi tidak dengan pidana gitu, memulihkan memulihkan situasi sebelum kejahatan itu dilakukan, benar ya gitu ya. Jadi di sini diversi adalah dia memberikan keadilan tidak hanya bagi korban, bagi pelaku, tapi juga bagi masyarakat luas. Dan itu memang restore itu kan pemulihan seperti sebelum kejahatan itu dilakukan gitu. Atau kita kutip langsung diversi di dalam konteks sistem peradilan pidana anak gitu ya. Di sini dijelaskan secara gamblang mengenai konteks diversi sebentar. Pasal 1 terutama ya, di sini diversi sebentar. Di sini diversi kita bisa lihat adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kita bisa lanjutkan nanti, banyak sekali bicara tentang RJ ini ya. Intinya seperti itu. Sangat menarik sekali ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut membahas topik ini secara lebih mendalam, kita akan ada jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di CLC Podcast 2025.
Halo teman-teman, kembali lagi di CLC Podcast 2025 bersama aku Giesta dan Ibu Dr. Diarana Sari Haryanto. Kembali lanjutkan penjelasan tadi sehubungan dengan restoratif justice ini, Bu. Menurut ataupun berdasarkan pengalaman, informasi atau hasil penelitian yang Ibu pernah lakukan, apakah sanksi yang selama ini diterapkan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan berat ini sudah efektif, terutama jika dilihat dari tantangan dan kondisi sosial saat ini, Bu? Oke, sanksi. Nah, lanjutkan ya, Yes. bicara tentang RJ atau keadilan restoratif justice. Jadi untuk sistem peradilan pidana anak ya di Indonesia memang wajib ya ada pendekatan restoratif justice, tapi ingat kembali gitu ya. Ada dua syarat di mana pasal 7 Undang-Undang SPPA ini menyatakan bahwa tidak semua kasus bisa di RJ. Adalah dua syarat. Yang pertama adalah dia diancam dengan di bawah 7 tahun dan dia bukan merupakan residif begitu ya. Jadi untuk kasus-kasus kejahatan berat otomatis dia tidak bisa begitu ya. Sedangkan jadi dalam konteks tindak pidana yang berat begitu, ketika anak sebagai pelaku dia akan akan mendapatkan hukuman gitu ya. Tadi tidak belum sempat cerita mengenai jenis-jenis pemidanaan, jenis-jenis pidana di dalam Undang-Undang SPPA. Tadi kan pertanyaan efektif atau tidak gitu ya. Kalau kita bicara tentang tindak pidana berat, dia tidak melalui RJ kan gitu kan. Nah, jadi sanksinya ya pidana penjara ataupun sanksi-sanksi yang lain, karena ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Tetapi kalau bicara tentang RJ, untuk sebagai tadi karena menyinggung RJ ya begitu ya. Kalau kasus-kasus yang ringan, RJ itu kan tidak dikenakan sanksi pidana penjara dan yang lain gitu ya. Itu ada proses mediasi lah dan yang lain, ada ganti rugi dan seterusnya. Itu memang harus dimaksimalkan agar anak itu jera. Takutnya kan paling di RJ beres gitu, tidak, agar tidak seperti itu. Mungkin next time kita bicara tentang RJ lebih dalam lagi ya, karena topik hari ini adalah tindak pidana berat. Nah, saat menjawab tentang efektif atau tidak, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai jenis daripada sanksi pidana dalam konteks ini ya. Pidana. Nah, jadi konteks ini ya jenis pidana itu pasal 71. Nah, SPPA silakan dilihat semua ya. Pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan. Pidana yang kedua, pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan. Di sini juga ada pelatihan kerja, ada pembinaan dalam lembaga dan penjara. Penjara paling bawah ya, karena memang dia ultimum remedium begitu. Nah, lalu pertanyaan efektif atau tidak begitu ya mengenai ini. Nah, lanjut lagi nih, ada pidana tambahan, karena kan ada pidana wajib, ada pidana tambahan, pidana pokok ya, ada tambahan. Di dalam pasal 71 ayat kedua ditegaskan bahwa pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat ya, dan seterusnya. Silahkan nanti adik-adik ataupun menonton melihat di undang-undangnya. Efektif atau tidak itu perlu juga riset ya, efektif atau tidak. Nyatanya bahwa begitu ya, sampai sekarang masih terjadi kan, jadi menarik nih kan. Oke, berapa tahun lalu ada kasus kejahatan berat begitu yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi sampai sekarang masih ada loh. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Undang-undangnya udah ada. Apakah karena terlalu ringan dikatakan sanksinya ya? Tapi kembali lagi, anak itu sesuai dengan asasnya harus dapat perlindungan dan yang lain. Kita juga harus menimbang itu begitu. Jadi menurut saya perlu namanya pengawasan terkait dengan pidana-pidana yang diberikan kan ada pidana pokok dan pidana tambahannya seperti itu ya. Jadi memang masih ada, jadi ada masalah yang memang harus dibereskan gitu ya. Oke, selanjutnya Bu, apakah terdapat perbedaan pendekatan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan berat di Indonesia dibandingkan hukum negara lain? Misalnya, salah satu jurnal yang pernah saya baca yang berjudul Perbandingan Hukum Tindak Pidana Anak Antara Indonesia dan Finlandia. Di Finlandia, sistem peradilan pidana mengadopsi pendekatan yang lebih progresif, dengan menitik beratkan pada kesejahteraan anak serta memprioritaskan pendidikan. Sedangkan di Indonesia itu lebih kepada restoratif justice atau diversi gitu. Kalau menurut pendapat Ibu bagaimana? Oke. Contohnya Finlandia ya, tadi ada banyak sekali negara yang kita bisa lihat, tapi untuk Finlandia sendiri begitu mewakili mewakili dalam konteks yang memang memberikan perlindungan kepada si anak begitu ya. Sebenarnya kalau Indonesia dikatakan lebih ke RJ begitu ya memang karena salah satu yang diamanatkan di dalam sistem peradilan pidana anak begitu ya,
itu mewajibkan RJ, menggunakan pendekatan RJ karena jiwa dari SPPA ini juga RJ gitu. Tapi kembali lagi tidak semua bisa di RJ. Kalau kasus yang berat tidak bisa di RJ gitu ya, itu sudah tidak memenuhi syarat seperti pasal 7 Undang-Undang SPPA begitu. Tapi kalau di negara kita melihat kamu katakan tadi atau adik katakan tadi di dalam konteks Finlandia begitu ya, dia kan diatur juga ya di sini ya, atau ada konteks umurnya, ada perbedaan, banyak perbedaan ya, dan biasalah itu ya di negara kita dengan negara-negara lain juga beda mengenai usia gitu ya. Saya juga melihat meneliti begitu terkait dengan Finlandia itu gimana, Finlandia itu bagaimana begitu ya. Di sini ada undang-undang perlindungan anaknya begitu, dia menyatakan bahwa anak itu dia belum mencapai 15 tahun. Ya. Kalau kita kan sudah 12 tahun belum 18 tahun begitu ya. Oke, yang pertama. Lalu juga di KUHP di Finlandia juga konteks tindak pidana anak ini ya. Kalau anak yang berusia di bawah 15 tahun gitu, dia nggak bisa dikenakan sanksi, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya gitu ya. Sebenarnya juga mirip-mirip seperti di Indonesia, ketika dia di bawah 14 tahun gitu ya. Ataupun dia di bawah 12 tahun gitu ya, dia kan tidak bisa dikenakan penjara. Itu yang kita belum bahas ya tadi ya. Karena ini banyak sekali yang harus kita diskusikan sebenarnya. Atau saya bisa kutip nih. Jadi sebenarnya ada kemiripan-kemiripan di bidang kita harus memberikan perlindungan ekstra bagi anak gitu ya. Nah, ini bicara tentang pidana dan tindakan di dalam Undang-Undang SPPA sudah diatur di pasal 69 dan 70 nih. Ya, pasal 69, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Ayat kedua, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Anak yang belum 14 tahun, ini kan mirip kan, tapi dia 15 tahun tadi ya. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Pasal 70, ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Ya, nanti kita belum jelaskan nih apa sih tindakan-tindakan itu yang sering kita dengar kan, pembinaan, pelatihan, pendidikan dan lain-lain ya, termasuk rehabilitasi dan lain-lain. Mungkin nanti kita akan bisa bahas. Jadi jawabannya adalah kita lanjut ya ke Finlandia ya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sama-sama sih sebenarnya ya, artinya ada batasan umur ketika kalau di Indonesia belum 14 tahun begitu ya. Kalau di dalam Finlandia di bawah 15 tahun begitu ya, dia nggak bisa dikenakan sanksi pidana, sama aja tindakan gitu ya jadinya begitu ya. Dalam KUHP Finlandia pasal 2 mengatur bahwa individu yang berusia 15 hingga 18 tahun dapat dikenakan pidana apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara seumur hidup. Kalau di Indonesia gitu kan, tadi dikatakan nggak bisa RJ, nggak bisa RJ, tetapi dia bisa kena pidana penjara bisa gitu. Tetapi hukumannya tidak boleh sama dengan orang dewasa. Ya gitu. Dia tidak boleh dipidana seumur hidup gitu ya. Dan di sini dia di Finlandia hukumannya dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun. Lebih besar juga ya 12 tahun ya di situ ya begitu. Itu. Kemudian kita lihat KUHP Finlandia begitu ya. Lalu di pasal 8 ya ada memang kejahatan-kejahatan ringan yang hukumannya juga ringan seperti itu. Tapi dia sistem peradilan Finlandia memungkinkan dijatuhkannya hukuman pidana penjara bersyarat dengan pengawasan ya selama waktu tertentu. Jadi sebenarnya pada intinya begitu ya, mau di Finlandia ataupun di beberapa negara tetap dia menjunjung tinggi perlindungan anak meskipun dia sebagai pelaku kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum, tapi porsinya berbeda-beda ya, dan juga batasan umur juga berbeda dan cara-cara berbeda, tetapi intinya memang tindakan itu diutamakan karena kita ultimum remedium berlaku untuk semua deh kayaknya ya. Tapi kembali lagi di Indonesia pun melihat kepentingan korban bagaimana gitu ya, karena keadilan itu kan teorinya banyak ya, Aristoteles, John Rawls dan lain-lain ya gitu ya. Adil bagi kita memangnya adil bagi yang lain gitu ya. Bicara tentang kejahatan nggak cuma bicara tentang pelaku loh gitu. Jangan kita baru bicara tentang anak sebagai pelaku yang harus dapat perlindungan, kita lupa terhadap anak sebagai korban. Kita harus memberikan keadilan bagi si anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, bisa jadi anak juga yang korbannya ya, ataupun orang dewasa, artinya bagi korban dan juga bagi masyarakat. Sebenarnya itu yang dijunjung tentang RJ. Tapi kembali lagi, kasus berat tidak bisa di RJ gitu ya. Tapi di beberapa negara ada loh boleh di RJ-kan gitu. Jadi menarik untuk bicara perbandingan dari negara itu. Ya, menarik sekali ya teman-teman perbandingan antara Indonesia dan Finlandia itu tadi udah dijelasin juga mengenai
Kalau di Finlandia minimal 15 tahun. Sementara di Indonesia itu di bawah 14 tahun itu hanya diambil tindakan. Nah, cases Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Giesta sebagai moderator dan Bu Diarana Sari sebagai pembicara. Mohon maaf tadi sedikit ada kendala teknis teman-teman, dan mungkin menyambung tadi sebelum terputus, Ibu, kembali ke pertanyaan saya yang tadi. Mereka melakukan anak-anak ini kan ada beberapa kasus yang melakukan tindak pidana berat, tapi mereka di bawah 12 tahun, sementara kan itu tidak adil. Mereka tidak bisa dipenjara gitu, karena untuk di bawah 12 tahun itu cuman bisa diberikan tindakan gitu atau rehabilitasi. Menurut Ibu bagaimana? Ya. Kita nyambung lagi ya biar tidak lupa ketentuan di pasal 69 ayat 2 ya. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan di bawah 14 tahun. 14 tahun ya. Di bawah 14 tahun dia hanya dikenakan tindakan gitu ya. Nah, tadi perspektif pelaku, keluarga pelaku kan aduh syukur kalau saya ngerti jalanan bahasa seperti itu. Karena kan memang kita asasnya bahwa anak itu harus didapat perlindungan. Dia generasi terus bangsa harus bisa diperbaiki lah bahasa seperti itu. Makanya perlu tindakan. Tindakan juga merupakan sanksi begitu ya. Hukuman kan ada dua, ada sanksi pidana dan tindakan yang dikeluarkan oleh hakim. Dan juga di sini faktanya bahwa gitu anak ini kan masa pertumbuhan, masa perkembangan dia gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahannya itu sebenarnya ada tindakan di sini yang memang dibutuhkan gitu di masa dia melakukan kejahatan itu. Jadi di bawah 14 tahun dia dikenakan tindakan. Satu perspektif yang saya katakan tadi, ada keringanan bagi pelaku, termasuk keluarga pelaku lah di sini ya. Iya benar. Ada keringanan begitu dari hukumannya. Harusnya dia pidana penjara kalau konteks orang dewasa udah 15 tahun atas begitu ya deh ya. Bahkan seumur hidup nih kalau pembunuhan berencana gitu ya. 338, 340 gitu udah besar berat-berat hukumannya misal pembunuhan begitu ya. Itu dari konteks pelaku gitu. Kan kita tidak bisa menutup mata hanya melihat pelaku, padahal kan di sini yang sangat butuh adalah pemulihannya adalah korban. Bagaimana untuk keluarga korban ketika misalnya begini ya, kan banyak kasusnya. Ini anak saya loh, nyawa nggak bisa diganti begitu ya, nggak bisa dikembalikan gitu ya. Bagaimana perasaan orang tua, termasuk saya mungkin yang punya anak pasti tidak bisa membayangkan gimana hancur dan yang lain ya gitu ya. Kok gampang sekali gitu, ataupun ringan sekali dia cuma dikenakan tindakan begitu ya. Apalagi misalnya kalau anak itu tidak terlihat bersalah ataupun seperti apa ya, dia karena kan hakim akan memutuskan berdasarkan pertimbangan segala macam gitu, termasuk gimana si pelaku dan yang lain. Paling tidak dia merasa bersalah, gitu ya. Ya ketika dia merasa bersalah, dia ingin merubah sikapnya dan yang lain, dan ternyata banyak faktor yang mendorong dia melakukan kejahatan itu, dia hilaf dan yang lain. Ternyata hakim memutuskan dia untuk dikenakan tindakan. Bagaimana caranya untuk memberikan keadilan bagi korban begitu bahasanya. Ya di dalam ini tidak tidak serta-merta tidak dipidana sama sekali gitu ya. Karena ada kategorinya tadi. Kan tadi saya baru baca di pasal 69, saya baru bacakan di pasal 69 ayat 2 bahwa ketika dia di bawah 14 tahun dia akan dikenakan tindakan. Tindakan itu berulang kok dia. Misalnya kalau dia dikenakan misalnya gitu ya, kan banyak macam-macam tindakan tuh ada banyak sekali. Mungkin nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan mengenai macam-macam tindakan atau jenis-jenis tindakan. Kalau misalnya belum clear ya, belum selesai, dia bisa merubah si pelaku, bisa diperpanjang lagi, misalnya 6 bulan dia bisa diperpanjang lagi dan seterusnya. Jadi kita akan membahas lebih detail tentang tindakannya karena kita belum sampai situ tadi. Tapi di sini ketika misalnya kasusnya tadi di 12 tahun misalnya ya,
dia di bawah 14 tahun dia Betul. hanya tindakan. Tetapi kalau misalnya dia usianya di atas 14 tahun, dia bisa pidana penjara. Iya. Gitu ya. Gitu. Tapi dilihat, jadi ada konteks pembatasan umur gitu deh ya. Kalau dia di bawah 14 tahun dia memang tindakan itu udah memang diatur dalam undang-undang SPPA, itu Iya. bukan hal yang tidak Iya, diatur tidak gitu ya. diatur, Memang ya. itu sudah diatur ketika dia 14 tahun, pertimbangan umur ya gitu. Tapi ketika dia umur dalam konteks nih ya tadi kategori anak yang berkonflik dengan hukum gitu, tadi kan sudah saya jelaskan ya, dia 12 tapi belum 18 tahun ya. Dia belum berusia 18 tahun, dia bisa dikenakan sanksi pidana penjara. Tetapi tetap lagi ya bahwa di sini kan syaratnya bahwa dia harus ada kepentingan terbaik untuk anak, dia ada keringanan, saya bilang harus dapat perlindungan. Dia hukumannya di pasal 81 ya, ketika dia kan otomatis pidananya penjara gitu deh ya. Tapi pidananya tidak boleh sama dengan kejahatan dewasa gitu ya. Pidana penjaranya tidak boleh sama dengan orang dewasa. Misalnya kalau orang dewasa 15 tahun, dia nggak boleh. Dan sini di pasal 81 Undang-Undang SPPA ya. Pidana penjara di ayat kedua, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ya setengah atau 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Itu ya ketentuannya. Jadi kalau misalnya pelakunya ternyata belum 18 tahun gitu ya, tapi dia udah 12 tahun, dia kategori anak yang berkonflik dengan hukum, bisa dipenjara gitu. Tapi hukumannya setengah dari orang dewasa. Kalau 15 tahun ya setengah dari 15 tahun, 7,5 misalnya gitu ya. Kalau 10 tahun 5 tahun misalnya. Kalau misalnya hukumannya 8 tahun ya 4 tahun gitu ya. Itu ya sudah diatur di dalam pasal 81 ayat 2 gitu ya deh ya. Jadi kategorinya bahwa tapi kalau memang di bawah 14 tahun dia memang tindakan gitu ya. Ya jadi bagaimana caranya kita untuk, ini memang PR ya. Karena kan nyawa sudah bisa diganti. Iya, gitu benar ya. sekali, Bu. Termasuk ini kejahatan kekerasan seksual yang luar biasa gitu ya dia. Trauma yang dialami korban tidak mudah gitu, dan bagaimana caranya tindakan ini bisa merubah si pelaku tetapi juga bisa memberikan keadilan bagi korban. Makanya ada pemulihan itu yang memang harus diberikan oleh negara. Pemulihannya apa? Yang kita punya kalau konteks umum ya, restitusi, ada ganti rugi dan seterusnya. Dan memang PR dari negara bagaimana kita tidak fokus hanya untuk pelaku, tapi pemulihan untuk korban, psikologisnya dan yang lain, termasuk keluarga korban. Itu menarik sebenarnya untuk jadi seimbang, balance antara pelaku korban termasuk masyarakat. Iya, ini karena dalam konteks bicara tentang korban kejahatan gitu ya, korban langsung tidak langsung gitu ya. Korban itu bisa juga korban konteksnya korban langsung, ada keluarga korban termasuk korban langsung juga ya, dan ada masyarakat. Ketika terjadi kasus di daerahmu gitu ya, apakah kamu merasa tenang? Tidak. Benar sekali. Misalnya cewek ada mutilasi di rumahnya gitu ya, bukan di rumah, di perumahan ataupun di daerahnya, terus kita nggak tenang, nggak berani pulang malam gitu ya. Jadi ini kita masyarakat termasuk korban. Bagaimana ketika pemidanaan juga bisa memberikan keadilan semua pihak, baik dia korban, sebenarnya korban itu yang utama deh ya. Tapi karena kita bicara tentang tindak pidana anak yang pelaku ini, makanya saya banyak bicara tentang pelaku, tapi korban itu penting sekali untuk kita pulihkan, termasuk masyarakat dengan pemberian sanksi hukum yang paling maksimal itu artinya adil gitu ya. Maksimal belum tentu tinggi, itu bisa maksimal juga gitu. Iya, benar. Mungkin untuk yang terakhir Ibu, tadi kita sudah berbicara terkait tindakan bagi yang di bawah 14 tahun, terus juga sanksi pidana yang berat yang nggak seberat dari pidana bagi orang dewasa untuk anak, setengahnya. Terakhir dari pertanyaan dari saya, menurut Ibu seperti apa bentuk sanksi yang lebih proporsional, kontekstual dan berkeadilan dalam menangani kasus kejahatan berat oleh anak, khususnya dengan mempertimbangkan kondisi sosial di Indonesia saat ini? Berat pertanyaannya, gimana yang paling ideal gitu ya. Kita melihat dari negara-negara lain, meskipun terdengar sedikit saya katakan ada memang ketentuan pembatasan itu, tapi itu masih logis untuk diterapkan gitu ya. Karena ini memang pasti dicermati begitu ya, kematangan usia anak dan yang lain. Ketika di bawah 14 tahun tindakan memang, tapi tindakan itu memang harus dikawal gitu ya. Tidak hanya, jadi jangan sampai menjadi hal yang memudahkan pelaku tapi mengabaikan keadilan korban dan si masyarakat gitu. Jadi tindakan ini benar-benar harus diawasin begitu deh ya. Ketika dia memang dirasa belum mencapai tujuan daripada membuat efek jerah misalnya, jadi tambah lagi gitu. Perpanjang, sebenarnya udah ada ketentuan dalam undang-undang gitu. Yang kita pikirkan ya, pertama dengan tindakan itu anak menjadi jerah.
kapok, dia tidak mau melakukan kejahatan lagi, dan dia menjadi orang Nah. yang baik kan, gitu sebenarnya esensi daripada pemberian tindakan itu ya. Kan hukuman tuh ada dua ya, sanksi pidana dengan penjara dan seterusnya gitu, ada tindakan itu dalam konteks hukum pidana lebih condong ke tujuan untuk memperbaiki si anak, si pelaku, atau konteks anak yang berkonflik dengan hukum jadi anak yang baik gitu ya, tidak mengulangi lagi kejahatannya, tidak melakukan kejahatan lagi. Tapi di satu sisi yang idealnya itu bahasa saya adalah gimana nih caranya negara Indonesia bisa memfasilitasi ataupun mengutamakan juga pemulihan korban ya. Karena di sini tidak hanya kewajiban bagi pelaku ya, konteks meskipun dia anak gitu ya, artinya paling tidak keluarganya ataupun negara turun tangan gitu ya, ada namanya restitusi gitu ya, ada ganti rugi gitu ya. Bagaimana caranya untuk pemulihan korban ketika ini ada memang yang harus diberikan ataupun penanganan yang tepat agar korban meskipun tidak pure 100% dia pulih begitu deh ya, tapi ada upaya untuk itu. Jadi paling tidak melalui upaya pemulihan bagi korban sudah menyentuh lah keadilan si korban dengan penyesalan si pelaku juga gitu. Itu juga masyarakat gitu ya. Ketika itu tercapai, masyarakat diberikan sebuah sarana yang dia sudah diproses dan memang diupayakan tidak melakukan lagi dan dilibatkan masyarakat itu. Makanya kalau RJ pun ataupun kejahatan biasanya memanggil tokoh masyarakat, tokoh masyarakat untuk kasus tertentu. Jadi gitu. Jadi ketika udah dipulihkan dengan melibatkan pemulihan korban juga masyarakat, itu esensi yang ideal menurut saya ya. Tidak hanya fokus pidana pelaku aja, kita lupa jadi korban sama masyarakat. Ketika semuanya terhimpun jadi satu, ideal menurut saya gitu deh ya. Oke, sangat menarik ya teman-teman, sudah tadi yang dijelaskan oleh Bu Diah Ratnasari. Sebelum kita menutup podcast kali ini Bu, mungkin Ibu bisa memberikan sedikit closing statement untuk para penonton podcast kita hari ini. Ya, closing statement. Nah, kita mengacu pada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, demikian ya, di mana kejahatan itu fenomenanya luar biasa. Kejahatan yang terjadi yang dilakukan oleh anak tidak hanya kejahatan yang ringan begitu ya, sudah berkembang motif maupun di sini fenomenanya kejahatan serius dilakukan oleh anak, kejahatan berat. Jadinya benar-benar kita harus melakukan upaya preventif begitu deh. Tidak hanya represif. Bagaimana peran kita di keluarga itu paling dekat lah namanya Bagaimana kita mendidik anak-anak ataupun saudara-saudara kita, teman-teman kita juga ya, agar tidak melakukan suatu pelanggaran hukum, apalagi kejahatan yang berat gitu ya. Dan meskipun di dalam konteks ini, di dalam Undang-Undang SPPA sudah membatasi gitu umur anak dan lain-lain ya, meski di bawah 14 tahun dia kena tindakan, di atas ataupun dalam konteks sebelum 18 tahun dia kena pidana penjara maupun setengah, tapi itu menjadi suatu upaya represif juga begitu ya, untuk menanggulangi kejahatan anak. Dan ayo sama-sama gitu deh ya, untuk artinya melakukan penanggulangan hukum. Jadi kita tidak diam saja melihat misalnya ada anak yang sudah terjerumus begitu ya kita selamatkan, jangan bergaul yang salah dan lain-lain gitu ya, sehingga itu penting dan bisa efektif lah itu sebagai, dan masyarakat, dan harapan untuk negara juga bagaimana pemulihan korban dengan melibatkan masyarakat itu, sehingga keadilan itu bisa kita rasakan tidak hanya sama dengan kejahatan orang dewasa kan fokusnya menghukum pelaku aja. Kita korban ini butuh dipulihkan secara psikologis dan lain-lain. Jadi mengakibatkan nyawa nih keluarga korban, orang tuanya gimana? Tidak bisa diganti loh nyawa dengan uang begitu ya sebenarnya. Ya itu saja sih sebenarnya. Semoga lebih baik lagi nggak ada kejahatan yang ironis seperti ini ya. Memang orang anak-anak yang bermain guli jadi bunuh orang. Agak serem sedikit. Bukan agak serem, bahaya banget sudah ini bahaya banget ya. Dan kejahatan yang lain tidak hanya membunuh ya. Semoga tidak ada lagi itu aja. Tidak terasa teman-teman, kita sudah berada di penghujung sesi dari podcast ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas ketersediaan Ibu Dr. Diah Ratnasari Haryanto SHMH karena telah menjadi narasumber di podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami lewat sosial media kami, teman-teman, Instagram @clctunut dan YouTube kami @clcfhunut untuk informasi seputar hukum lainnya, teman-teman. Saya Pandi Putu Jasa Nugraha pamit undur diri. Sampai jumpa lain waktu di podcast CLC selanjutnya. Dadah. Terima kasih semuanya.